أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيها الأخوات والأمهات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu ta'ala. Ayat ikhwah wa ayat al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, di pertemuan yang ke-12 ini, ya, ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-12. Kita akan mengerjakan latihan. Nah, dan tidak ada materi yang akan dibahas, karena kalau kita melihat di sini, dia sudah sangat dijelaskan, ya, sudah sangat dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala sendiri di halaman yang dari pertemuan ke-12 ini. Jadi kita akan mengerjakan latihan dari halaman 6. Kemudian di halaman 57. Dan yang terakhir nanti di halaman 58. Nah, di sini materinya tidak perlu kami jelaskan karena beliau sudah memberikan keterangan. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan apa yang beliau tulis, insya Allah kita akan jelaskan. Dan ketika kita menyimak dari penjelasan ini, insya Allah kita akan bisa memahaminya. Ya ikhwah wa yatal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita masuk ke pembelajarannya. Nah, di sini kita sudah masuki ad-darsu ats-tsamin. Ya, pelajaran ke-8. Nah, ini perlu diketahui oleh ikhwan dan akhwat wal ummahat bahwasanya di Dursul Al-Arabiyyah jilid yang kedua ini itu sudah banyak mulai membahas tentang fiil-fiil. Nah, kemudian selain membahas fiil, dia juga membahas tentang dhamir yang ada di fiil itu. Dan yang di pertemuan ke-12 ini kita akan mendapatkannya. Ya, kita akan mendapatkannya. Tapi di halaman sebelumnya sudah kita dapat fiil dengan dhamir muttasilnya, ya, dengan dhamir yang menempel pada fiil. Nah, di sini nanti beliau akan memberikan keterangan bahkan fa'il, ya. Makanya di jilid kedua ini lebih lengkap lagi daripada jilid yang pertama. Kalau jilid pertama, ya mungkin beberapa materi dari pembahasan nahwu. Nah, adapun di jilid kedua ini dia sudah masuk pembahasan fiil dan kita sudah dapatkan fiil dengan dhamir muttasil. Dan di pertemuan ke-12 ini beliau akan menjelaskan fa'il-fa'ilnya, ya, beserta dhamirnya juga. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah tabel. Afwan. Saya perbaiki dulu, ya. Nah, di sini ada sebuah tabel, ya. Kita akan coba lihat
dari penulisan beliau ini. Di sini tertulis al-mufrad, artinya jumlah satu. Sebelah kirinya adalah al-jam'u, menunjukkan jumlah banyak. Nah, kita fokus sama al-mufrad dulu. Kita fokus sama al-mufrad. Nah, di sini yang sebelah kanan ujung ya. Sini tertulis al-ghaib. Al-ghaib ini adalah dhamir yang menunjukkan orang yang tidak ada di hadapan kita, yang tidak hadir, ya, yang tidak kita ajak bicara di hadapan kita. Kemudian al-mukhatab adalah orang yang kita ajak bicara di hadapan kita, ya, yang ada di depan kita. Sedangkan al-mutakallim, nah ini langsung pelaku yang berbicara, orangnya yang langsung berbicara. Nah, mutakallim, ya, jadi yang berbicara langsung, yang berbicara itu disebut al-mutakallim. Sedangkan al-mukhatab itu yang diajak bicara, al-ghaib yang tidak ada di hadapan kita. Nah, al-mufrad di sini tertulis ada al-muzakkar. Nah, bagaimana al-ghaib yang muzakkar? Al-ghaib al-muzakkar. Nah, di sini tertulis Hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Nah, Hamid di sini sebagai muzakkar, kemudian ghaib, ya. Kenapa dia ghaib? Karena dia yang disampaikan, dia yang diceritakan. Ya, jadi ada seseorang yang menceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian yang diceritakan itu adalah orang lain juga. Hamidun zahaba. Itu maksudnya. Itu al-ghaib, kemudian al-muzakkar. Zahaba ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dengan dhamir huwa. Ya, dengan dhamir huwa. Jadi kalau al-ghaib kemudian al-muzakkar, dan dia bagaimana mufradnya, yaitu zahaba. Zahaba. Ya, itu dalam keadaan al-mufrad. Ya, kita masih fokus di al-mufrad. Kemudian, terus bagaimana ada al-muannas? Al-muannas di sini tertulis Aminatu zahabat. Nah, Aminah sama seperti kayak Hamid. Diceritakan dia juga. Diceritakan. Kenapa Aminah zahabat? Nah, Aminah telah pergi. Nah, ini dia juga ghaibah. Karena dia ceritakan. Tidak ada posisi sedikit di hadapan seseorang. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan al-mufrad atau al-mufradah? Yaitu dengan fi'il madhi zahabat. Ya, diakhiri ta yang bersukun. Ini al-mufradah. Baik, kemudian kita masuk ke al-mukhatab. Ya, al-mukhatab. Nah, di sini juga sama, terdiri dari al-muzakkar dengan al-muannas. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berikan permisalan atau berikan contoh, anta zahabta. Nah, karena al-mukhatab itu yang dia bicara, maka dia menggunakan dhamir anta. Bukan lagi Hamidun zahaba atau Aminah zahabat. Karena yang al-ghaib itu memakai dhamir huwa untuk muzakkar dan hiya untuk muannas. Nah, sekarang al-mukhatab yang dia bicara adalah dengan dhamir anta untuk al-muzakkarnya. Anta zahabta. Nah, maka fi'il madhinya itu diakhiri dengan ta maftuha dengan harakat fathah. Anta zahabta. Nah, bagaimana kalau ada al-muannas, kalau al-mukhatab, yaitu anti zahabti. Nah, untuk al-mukhatab al-muannas, ketika al-mufrad, maka dia dengan dhamir anti, kemudian di fi'il madhinya dia diakhiri dengan ta maftuha dan harakat kasrah. Anti zahabti. Baik. Sekarang kita masuk ke al-mutakallim. Al-mutakallim ini bersifat umum karena yang pelaku atau yang berbuat ini semuanya, apakah dia muzakkar atau dia muannas.
Ya, di sini tertulis al-muzakkar wal muannas. Di sini karena kita masih dalam membahas mufrad, maka dengan domir ana. Nah, terus fi'il madinya bagaimana? Dhahabtu. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Baik, ini pembahasan al-mufrad. Sekarang bagaimana kalau kita masuk ke al-jam'u? Al-jam'u. Nah, al-jam'u adalah yang menunjukkan lebih dari dua. Bukan dua, karena dua adalah musanna. Kalau al-jam'u itu lebih dari dua. Nah, sekarang kita langsung masuk di al-jam'u. Yaitu kalau dia gaib, gaib itu adalah yang tidak ada di hadapan kita. Dia diceritakan atau mereka diceritakan. Karena ini jamak berarti mereka. Nah, di sini diberikan contoh ada kata Hamid, Hashim dengan Ali. Karena ini menunjukkan jamak, ya jamak. Dan ini jamaknya muzakkar, maka diberikan 3 orang. Nah, kemudian fi'il madhinya bagaimana? Zahabu diakhiri dengan waw sukun, kemudian ada alif setelahnya. Diakhiri dengan waw sukun dan alif setelahnya itu alif tegak, alif mat. Zahabu itu untuk al-muzakkar. Nah, bagaimana kalau untuk al-muannas? Di sini Aminatu, Zainabu wa Maryamu zahabna. Nah, ini kalau jamak. Kalau tadi di al-mufrad zahabat itu dengan dhamir hiya. Karena dia posisinya jamak sekarang menyebutkan juga 3 orang sama seperti muzakkar, maka fi'il madhinya itu dengan huruf nun berharokat fathah. Zahabna. Sekarang kita masuk al-mukhatab. Al-mukhatab al-muzakkar. Bagaimana kalau dia jamak? Yaitu dengan dhamir munfasil. Dengan dhamir munfasilnya apa? Antum. Antum. Kemudian kalau fi'il madhinya dengan pada fi'il madhinya diakhiri dengan tum. Ya, fi'il madhinya dengan diakhiri tum. Untuk menunjukkan jumlah banyak. Itu pada al-muzakkar. Nah, sekarang bagaimana al-muannas? Ya, dengan dhamir munfasil antunna. Nah, karena kalau antum, tum. Nah, sedangkan yang muannas pada jamaknya untuk mukhatab itu dengan tunna. Ya, tunna. Ya, dengan tunna. Nah, sekarang kalau bagaimana al-mutakallim untuk jamak? Nah, di al-mufrad tadi dengan ana. Nah, sekarang karena dia jamak, maka kita pakai dhamir nahnu. Dhamir munfasil nahnu. Kami atau kita. Terus bagaimana fi'il madhinya? Yaitu diakhiri dengan nun bersama dengan alif tegak dan diharakati fathah. Zahabna. Ya, seperti itu. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga dengan penjelasan yang kami berikan yang menyesuaikan tabel ini mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti biasa, jika belum paham bisa ditanyakan di grup atau bisa juga japri, tapi ahsan lebih bagusnya di grup agar yang lain mengetahui apa yang dijelaskan dari pertanyaan. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu masuk ke tamarin. Nah, latihan-latihan. Baik, di sini tertulis at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Akmil jumal al-atiyata biwad'il fi'li dhahaba fil faraghi ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Akmil, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan memberikan fi'il atau meletakkan fi'il yaitu zahaba. Fi'il zahaba fil faraghi pada titik-titik yang kosong ba'da isnadi setelah penyandaran fi'il ini ila dhamir kepada dhamir yang sesuai.
Jadi memberikan fi'il madhi yaitu dhahaba, tapi menyesuaikan domirnya yang ada. Nah, di sini kita baca al-awwal yang pertama, aina tullabul jududu zahabu ilal mudiri. Kenapa kita katakan zahabu? Karena untuk at-tullab ini jamak taksir. At-tullab adalah jamak taksir dari at-talib. At-tullab banyak siswa, banyak santri, banyak murid laki-laki. Maka kita pakai fi'il madhinya zahabu seperti yang ada di tabel sebelumnya. Kemudian yang kedua, nahnu zahabna ilal mal'abi. Ya, nahnu zahabna ilal mal'abi. Kenapa kita katakan zahabna? Karena domir, ya, domir munfasilnya dengan nahnu. Seperti di tabel yang di atas, di halaman sebelumnya tadi yang dijelaskan bahwasanya al-mutakallim, pelakunya yang langsung berbicara ketika ana, maka ana zahabtu. Ana zahabtu. Saya telah pergi. Nah, kalau kan kami atau kita, yaitu dengan domir nahnu, domir munfasilnya nahnu, itu zahabna. Kalau untuk ana, zahabtu. Asalis yang ketiga, aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Karena di sini adalah al-mukhatab yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Para saudara-saudara laki-laki. Maka dengan domir antum, maka fi'ilnya kita bilang aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Arab yang keempat, zahabta ila suqi al-yawma ya abi. Zahabta. Kenapa kita katakan zahabta? Karena yang al-mukhatab yang diajak bicara dia al-mufrad, yaitu bapakku. Ya. Dengan dikata abi di sini diakhiri dengan huruf ya sukun. Ya di sini adalah domir ana. Ya, domir ana. Bapakku. Maka dia harus memakai domir mukhatabnya mufrad. Zahabta ila suqi al-yawma ya abi. Kemudian al-khamisah kalimah, ana ma zahabtu ila maktabatil yawma. Nah, kenapa di sini kita katakan zahabtu? Karena domir munfasil di sini menunjukkan ana. Ana ma zahabtu. Asadis yang keenam, ummi zahabat ila al-mustashfa. Kenapa kita katakan zahabat? Karena di sini al-ghaibanya adalah ummi. Nah, untuk kalau dia muannas, maka dengan domir hiya, maka kita katakan zahabat. Ummi zahabat ila mustashfa. Asabi yang ketujuh, zahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Zahabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Nah, kenapa kita katakan zahabtunna? Karena yang ditanya adalah mukhatab yang diajak bicara dengan jamak. Domirnya adalah hunna. Banati. Ya banati. Banat jamak taksir dari bintun. Ya, jamak muannas ya, jamak muannas salim. Jamak muannas salim dari kata bintun. Nah, karena dia jamak posisinya, maka kita memakai fi'il madhi dengan domir antunna. Adhabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Asamin yang ke-8. Kemudian ke asamin yang ke-8, akhi ilal matar, maka kita berikan fi'il madhi dhahaba. Dhahaba akhi ilal matar. Karena kita katakan dengan dhahaba karena diceritakan. Akhi, saudaraku. Dhahaba akhi, akhi adalah muzakkar al-mufrad. Dhahaba akhi ilal matar. Atas yang ke-9, akhwati ya, zahabna ilal kulliyati. Akhwati
dhahabna ila kulliyati. Saudari-saudariku ya. Mereka juga diceritakan ya. Muannas ini mereka juga diceritakan. Ya. Maka ghaibah dengan jamak dhamir hunna. Akhwati dhahabna ila kulliyati. Al-Ashr yang ke-10 yang terakhir. Zahabti ila madrasati ya Aisyatu. Nah, kita akan katakan zahabti fi'il madhinya zahabti karena di sini ada mukhatab yaitu ya Aisyah yang diajak bicara. Wahai Aisyah yang muannas. Zahabti ila madrasati ya Aisyatu. Kemudian kita beralih ke at-tamrin asani, latihan yang kedua. Akmilil, kita berikan garis dulu. Akmilil jumal al-atiyata biwatin fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyah. Bunyi perintahnya adalah sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il madhi yang sesuai di tempat yang kosong. Nah, jadi sini dari halaman mana sampai halaman 57 terusan dari latihan ini kita menyebutkan fi'il madhi yang sesuai dengan konteks dari kalimatnya. Kita akan baca. Al-awwal yang pertama, sami'tal adzana ya Muhammad. Apakah engkau telah mendengar azan wahai Muhammad? Karena azan itu kan didengar. Kalau kita pakai fi'il madhi sami'ta. Kenapa kita pakai ta? Anta karena yang ada yang diajak bicara mukhatab yaitu Muhammad. Sami'tal adzana ya Muhammad. Asal yang kedua, nahnu la'ibna qurata sallatil yauma. Nahnu la'ibna qurata sallatil yauma. Kemudian asal yang ketiga, ya, karena qurasal adalah permainan. Permainan itu berarti dimainkan. Olahraga yang dipermainkan ya. Jadi ya adalah qurasal artinya bola basket. Nahnu la'ibna. Asal yang ketiga, ghasalti kumsoni wa manadili ya ummi. Ghasalti kumsoni wa manadili ya ummi. Nah, dicuci ya kemeja-kemejaku dan sapu tanganku wahai ibuku, berarti dicuci. Ghasalti. Arab yang keempat, katabal mudarrisud darsa ala sabur. Katabal mudarrisud darsa. Pelajarannya ditulis katabah. Katabal mudarrisu ad-darsa ala sabur. Kemudian ke halaman berikutnya, halaman 57, lanjutan dari at-tamrin asani. Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun fatahu an-nawafidha. Nah, ana karena ini al-mutakalim, langsung pelakunya yang berbicara, maka kita pakai tadinya fatahtu. Sedangkan Hamidun, Hisyamun, Bilalun, karena mereka adalah ghaib dan muzakkar dan posisinya jamak, maka kita katakan fil madhinya fatahu an-nawafidh. Asal di yang keenam, afahimtunna darsal jadida jayidan ya banatu. Afahimtunna ad-darsal jadida jayidan ya banatu. Asal yang ketujuh, zamilati kharasna minal fasli ba'da darsi. Zamilati kharasna minal fasli ba'da darsi. Asal yang ke-8, qara'tum al-Qur'ana, atau kita bisa juga baca qara'tumul Qur'ana, sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya. Qara'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Atas yang ke-9, akhi qara'a, atau juga hafidho surat ar-Rahman. Akhi qara'a, saudaraku membaca surat ar-Rahman, atau bisa juga akhi hafidho surat ar-Rahman, saudaraku
menghafal surat Al-Ahzab. Al-Ashir yang ke-10, ana bahastu an, ya, bahastu an. Kalau fi'il madinya bahasaan itu artinya mencari. Di sini ana bahastu, saya mencari, ya, ana bahastu an, saya mencari an qalami walakinni ma wajadtu. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtu. Semua hadi asal yang ke-11. Man qatala hadhil hayyata, man qatala hadhil hayyata. Kemudian asal yang ke-12, a syaribtil qahwata ya Maryamu, asyaribtil qahwata ya Maryamu. Asal yang ke-13, zumalai akalu al-mauza wa ana akaltul inab. Zumalai akalu al-mauza wa ana akaltu al-inab. Yang terakhir, Arabi Asyar yang ke-14, dorobat Fatimatu bintaha bil asa. Dorobat Fatimatu bintaha bil asa. Kemudian ke atamrin asalis. Seperti biasa kalau ada bunyi perintah ta'ammal mayali, itu perhatikan apa yang ada berikut ini, biasanya ada materi. Nah, sebagaimana yang kami sudah sampaikan di grup, tidak ada materi. Nah, sekarang kita lihat di pertemuan ke-12 ini, materinya beliau sudah langsung jelaskan tanpa saya harus memberi keterangan di grup bahwasanya ada materi yang akan disampaikan. Nah, di pertemuan ini beliau langsung memberikan keterangan dari tulisannya beliau sendiri. Nah, kita lihat dulu fi'il madhinya ini. Di sini tertulis zahaba. Nah, di sini diberikan penjelasan zahaba yaitu fi'il madhi. Nah, kemudian mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun. Nah, ini beliau sudah bantu. Misalnya zahaba itu adalah fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya di mana? Yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu artinya dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir yang tersembunyi? Adalah dhamir huwa. Nah, seperti itu. Kemudian kata zahabu, zahaba dulu adalah fi'il. Itu fi'il madhi. Nah, kemudian wasukun itu adalah fa'il dari zahabu. Nah, ini enak. Beliau sudah memberikan keterangan dari tulisan beliau sendiri ini. Ya, yang ada materi yang beliau paparkan di halaman ini. Jadi saya tidak perlu memberikan keterangan atau penjelasan dari fi'il madhi. Ya, beliau sendiri yang memberikan keterangan itu. Kemudian zahaba berupa fi'il madhi. Kemudian tak sukun, ya, tak sukun merupakan alamatut ta'nis. Tanda muannas pada fi'il madhi. Tanda muannas pada fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatir, sama seperti dhahaba. Nah, fa'ilnya atau pelakunya itu adalah dhamir mustatir. Nah, dhamir yang tersembunyi. Dhamirnya adalah dhamir hiya. Kemudian dhahaba fi'il madhi. Kemudian na itu adalah fa'il. Nah, ini adalah huruf nun niswah. Nah, di sini ada huruf nun niswah yang menunjukkan jamak pada muannas. Ya, menunjukkan untuk jamaknya muannas. Ya, sini ia merakat fathah. Itu adalah fa'il. Kemudian dhahaba fi'il madhi, dan ta yang merakat fathah adalah fa'il. Dhamir anta. Kemudian dhahaba fi'il madhi. Nah, kemudian dipisahkan lagi yaitu huruf tu berupa fa'il, merupakan fa'il dari dhahabtum, tu. Kemudian mim sukun merupakan alamatul jam'i, tanda jamak fi'il madhi pada muzakkarnya. Ya, jadi sini beliau sudah memberikan rinciannya. Dhahaba fi'il madhi, tu berakat dhamma itu adalah fa'il dari jamak pada fi'il madhi dhahabtum. Pada mim sukun
yang di akhir ujung, yang di akhir atau di ujung itu alamatul jami', tanda jamak dari fi'il madhi. Kemudian dhahabti, dhahaba fi'il madhi, kemudian ti adalah fa'il atau pelaku. Kemudian kita beralih ke halaman terakhir dari pertemuan ke-12 ini. Dhahabtunna, dhahaba adalah fi'il madhi. Kemudian tu, ini sama seperti kayak model dhahabtum tadi ya. Tu yang berakal dhamma itu fa'il. Ini sama seperti dhahabtum, kata dhahabtum. Kemudian nun sukun, nun fathah dan bertasydid afanya. Nun fathah bertasydid di sini adalah alamatul jam'i. Tanda jamaknya untuk muannas. Tanda jamaknya untuk muannas. Dhahabtunna, dhahaba fi'il madhi, tu berakal dhamma itu adalah fa'il, dan nun fathah bertasydid adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Kemudian dhahabtu, dhahaba adalah fi'il madhi, dan tu yang berakal dhamma adalah fa'il. Kemudian itu adalah menunjukkan dhamir ana. Kemudian dhahabna, dhahaba fi'il madhi, dan na yang berakat panjang adalah fa'il. Ayyuhal ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk at-tamrin ar-rabi'. Ayyinil fa'ila fima yali. Ya. Tentukanlah fa'ilnya. Sekarang kita harus menentukan fa'il pada setiap fi'il yang ada berikut ini. Kharajtu. Maka fa'ilnya adalah tu. Huruf ta berakat dhammah. Ya, karena menunjukkan dhamir ana. Dari sini ya. Seperti ini. Dhahabtu. Kemudian jalasna, mana fa'ilnya? Yaitu na berakat fathah. Na. Kemudian sami'ti. Mana fa'ilnya? Ti. Ya, ti. Kemudian syaribtunna. Mana fa'ilnya? Yaitu tu. Adapun na berharokat fathah bertasydid yang di ujung atau di akhir itu adalah tanda jamak pada muannas. Tanda jamak pada muannas. Sedangkan fa'ilnya adalah tu berharokat dhamma. Kemudian dakhalu, ya. Mana fa'ilnya? Adalah wawu sukun. Ya, wawu sukun. Coba kita lihat di halaman sebelumnya. Seperti kata zahabu. Nah ini ya. Nah, fa'ilnya mana? Wawu sukun. Kemudian makanya kita harus perhatikan tulisan itu tersebut sebelum kita mengerjakan latihan ini. Hafidna. Hafidna. Mana fa'ilnya? Yaitu na. Berharokat fathah. Nun niswah. Seperti yang ada di halaman sebelumnya. Dhahabna. Ini ya. Dhahabna. Fa'il, fi'il dengan na. Nah, di sini adalah fa'ilnya. Kemudian akaltum. Akaltum. Fa'ilnya adalah tum. Karena ini jamak muzakkar. Dominnya adalah antum. Maka fa'ilnya adalah tum. Kemudian fataha. Dhamir mustatir. Ya, takdiru huwa. Dhamir yang tersembunyi ada dhamir huwa. Fahimtunna. Ya, maka fa'ilnya adalah tu. Sedangkan na yang bertasydid berfathah sama seperti kata saribtunna itu adalah tanda jamak pada muannas. Kemudian katabta. Fa'ilnya adalah ta berfathah ini. Ta, katabta. Kemudian ghasalat. Tanda fa'ilnya adalah ta yang bersukun. Tanda yang bersukun. Afwan. Fa'ilnya dhamir mustatir ya. Sama seperti kata fathah. Afwan, kami salah menjelaskan. Ghasalat adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya. Takdirnya adalah hiya. Ya, dhamir tersembunyi. Afwan, kami salah menjelaskan. Ghasalat itu adalah dhamir mustatir. Kemudian laibu, ya, fa'ilnya apa? Wawu sukun.
waw sukun. Kemudian dakhala dhamir mustatir, darabat juga dhamir mustatir. Ayat ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk ke at-tamrin al-khamis minad dhamairil muttasilah. Ya, di antara dhamir-dhamir yang bersambung. Nah, ini dhamir-dhamir yang menempel atau bersambung dengan fi'il madhi. Di sini atta yaitu huruf ta, kama sebagaimana fi di seperti di zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Nah, ini untuk huruf ta yang mana dhamir-dhamir ini bersambung pada fi'il madhi. Ya, bersambung pada fi'il madhi. Jadi kita cek di sini zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna, ini huruf ta. Kemudian huruf waw bersambung pada kata zahabu. Ya, waw. Zahabu. Kemudian an-nun, huruf nunnya adalah zahabna. Ya. Kemudian na yang panjang itu pada kata zahabna. Kata zahabna. Ya, jadi kita harus memperhatikan apa yang beliau tulis di sini. Ketika kita memperhatikan apa yang beliau tulis, insya Allah mudah untuk kita pahami. Tapi kalau belum pun dipahami bisa ditanyakan. Ya, seperti itu. Jika sesuatu yang kita lihat belum paham, bisa kita tanyakan sama guru kita. Nah, kemudian at-tamrin al-akhir, tamrin yang terakhir, latihan terakhir ada di sini disuruh memperhatikan ta'ammal mayali. Di sini tertulis aina hamidun. Kharaja. Jawabannya adalah kharaja. Nah, di sini beliau berikan perincian sama seperti yang di halaman ini, yaitu yang di atas ini ya, dan halaman sebelumnya. Beliau memberikan penjelasan kharaja adalah fi'il madhi, sedangkan al-fa'il adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Kemudian kata kharajat, aina aminatu kharajat, dia telah keluar. Nah, kharaja itu fi'il madhi. Kemudian huruf ta yang sukun itu alamatut ta'nis, tanda muannasnya pada fi'il madhi. Sedangkan al-fa'il dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyatil li ghairi natiqin nabiyya, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala pada jilid yang kedua ini. Semoga apa yang kita dengar, yang kita simak bisa kita dapatkan faedah dan ilmunya dan bisa kita memahaminya. Tapi jika belum dipahami bisa ditanyakan di grup. Ya, ataupun juga japri boleh, tapi asalnya lebih bagusnya di grup agar yang lain mengetahui. Allah taala alam bisawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.